Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat. Kita akan menghadirkan berbagai cerita dari penjuru dunia. Kali ini, kita akan bercerita tentang seseorang yang berangkat haji dari hasil riba yang membuatnya semakin kaya. Seperti apakah ceritanya? Simak terus. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Malik. Dia dikenal sebagai orang terkaya di kota itu. Namun di balik kekayaannya yang melimpah, tersimpan kisah kelam yang tak banyak diketahui orang. Malik bukanlah seorang dermawan. Jauh dari itu. Dia adalah seorang lintah darat yang mengandalkan uang riba sebagai sumber penghasilannya. Setiap hari, Malik duduk di kantor mewahnya, menanti orang-orang yang terjebak dalam kesulitan keuangan. Mereka yang datang kepadanya tidak dianggap sebagai tamu, melainkan mangsa. Dia menawarkan pinjaman dengan bunga yang mencekik, tanpa peduli kondisi orang tersebut. Bagi Malik, penderitaan orang lain adalah peluang emas. Orang miskin yang terpaksa datang kepadanya pulang dengan beban lebih berat, sementara Malik tertawa di atas derita mereka. "Ini bukan salahku," katanya setiap kali seseorang menangis memohon keringanan utang. "Kalau kau tak sanggup, jangan pinjam. Aku hanya menjalankan bisnis." Hartanya terus bertambah. Malik membangun rumah megah yang menjulang tinggi di tengah kota, lengkap dengan taman luas, kolam renang, dan hiasan emas di setiap sudutnya. Namun meski memiliki segalanya, Malik masih merasa kurang. Ia mendengar dari beberapa orang bahwa jika seseorang naik haji, rezekinya akan dilipat gandakan. Malik pun mulai berpikir, jika aku pergi haji, mungkin aku akan menjadi lebih kaya lagi. Dengan niat seperti itu, Malik mendaftarkan diri untuk berangkat haji. Ia mempersiapkan segala kebutuhan dengan mewah, pakaian mahal, tempat tinggal kelas utama di tanah suci, hingga layanan VIP selama ibadah. Ia bahkan membual kepada orang-orang di sekitarnya, "Aku akan pulang dari haji sebagai orang yang paling kaya, dan lebih kaya. Tunggu saja, rezekiku akan berlipat ganda." Di tanah suci, Malik menjalankan semua rukun haji dengan baik, tapi hatinya tetap penuh dengan kesombongan. Setiap kali dia bersujud, pikirannya dipenuhi oleh rencana memperluas usahanya. Bahkan di depan Ka'bah, dia berdoa bukan untuk pengampunan, melainkan untuk kekayaan yang lebih besar. Setelah pulang dari haji, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bisnisnya justru semakin berkembang pesat. Orang-orang yang datang meminjam uang semakin banyak, dan kekayaannya terus bertambah dengan cara yang bahkan dia sendiri sulit dipercaya. Dalam waktu singkat, Malik berhasil membeli lebih banyak tanah, mobil mewah, dan perhiasan mahal. Rumahnya semakin megah, menyerupai istana dengan lampu-lampu kristal yang menyilaukan mata. Malik merasa bahwa semua impiannya telah menjadi kenyataan. Namun di balik kesuksesannya, desas-desus mulai berkembang. Banyak orang yang membicarakan Malik dengan nada sinis. "Apa artinya pergi haji kalau uang yang digunakan berasal dari riba?" Kata seorang tetangga, "Doanya mungkin terkabul, tapi itu ada ujian, bukan berkah." Tambah yang lain. Malik tidak peduli dengan gosip tersebut. Baginya, hasil adalah yang terpenting. Ia merasa ibadah hajinya telah membuktikan satu hal, bahwa kekayaan adalah tanda cinta Tuhan kepadanya. Namun kebahagiaannya tidak bertahan lama. Suatu malam, ketika Malik sedang tidur di kamar mewahnya, dia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang pasir yang gersang. Di sekelilingnya ada orang-orang yang ia kenal. Mereka adalah para korban yang pernah ia peras. Mereka menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, membawa karung-karung yang dipenuhi batu. Malik mencoba melarikan diri, tapi tubuhnya terasa berat. Orang-orang itu mendekatinya, menumpahkan isi karung ke atas tubuhnya.
Batu-batu itu terasa membakar kulitnya dan Malik berteriak kesakitan. Saat terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Namun ia mengabaikan mimpi itu. Hanya mimpi buruk, katanya pada diri sendiri. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi itu terus datang, semakin nyata dan mengerikan. Dalam mimpinya, Malik melihat dirinya terperangkap dalam kobaran api yang membakar seluruh kekayaannya. Istana yang ia bangun runtuh menjadi abu, dan orang-orang yang pernah ia sakiti terus meneriaki namanya, meminta pertanggungjawaban. Pada suatu hari, Malik duduk di ruang kerjanya, memandang tumpukan uang di mejanya. Di benaknya, ia teringat dosa-dosa masa lalu. Ia tahu dari mana uang ini berasal. Hasil dari riba, dari penderitaan orang-orang miskin yang terpaksa meminjam darinya. Sesaat ia berpikir untuk berhenti, tapi pikirannya segera dipenuhi oleh ketakutannya sendiri. Kalau aku berhenti, bagaimana aku bisa mempertahankan semua ini? Pikir Malik sambil memandang rumah megahnya. Ia menepis pikiran itu, meyakinkan dirinya bahwa kekayaan adalah tanda cinta Tuhan. Ia tidak menyadari bahwa mimpi-mimpinya adalah peringatan. Ketakutan Malik semakin menjadi-jadi. Ia merasa ada sesuatu yang mengancamnya, meskipun tak tahu apa itu. Dalam usahanya mencari jawaban, Malik pergi ke seorang peramal terkenal bernama Busumi. Peramal itu dikenal karena ramalannya yang sering dianggap tepat, meskipun sebenarnya dia hanyalah seorang penipu licik. Ketika Malik duduk di depan Busumi, ia menceritakan semua mimpi buruknya. Dengan tatapan penuh kepura-puraan, Busumi merapal mantra-mantra yang tidak dimengerti Malik, lalu berkata, "Jangan khawatir Tuan Malik. Mimpi-mimpi itu adalah pertanda baik. Itu berarti Tuhan memberimu kekayaan yang lebih besar. Dalam waktu dekat, kau akan menjadi miliarder paling kaya di kota ini." Mendengar itu, Malik merasa lega. Ia pulang dengan hati ringan, yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, meskipun ramalan itu menenangkannya, gelisah Malik tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam ia masih bermimpi buruk. Ia bangun dengan perasaan seolah-olah ada sesuatu yang terus mengintai hartanya, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkannya. Hari-hari Malik diisi dengan ketakutan. Ia mulai mengadakan pengamanan di rumahnya. Ia memasang kamera di setiap sudut, memperkerjakan lebih banyak penjaga, dan menyimpan sebagian besar uangnya di berangkas besar yang ia pasang di ruang bawah tanah. Tapi meski segala penjagaan itu, ketakutannya tak pernah pergi. Suatu malam, saat ia sedang terjaga di kamarnya, ia mendengar suara berisik dari luar. Dengan panik, ia berlari ke arah jendela dan melihat bayangan hitam melintas di tamannya. Ia berteriak, memanggil para penjaga, tapi tidak ada siapapun di luar. Bayangan itu seolah-olah hanya ada dalam pikirannya. Apakah ini hukuman? Gumam Malik pada dirinya sendiri. Tapi lagi-lagi, ia menepis pikiran itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi akibat kurang tidur. Hari demi hari berlalu, dan Malik semakin gelisah. Ia kehilangan ketenangan yang dulu ia miliki. Meskipun hartanya terus bertambah, suatu malam, mimpi buruk yang ia alami mencapai puncaknya. Dalam mimpinya, ia melihat seluruh kekayaannya, rumah, mobil, uang, dihancurkan oleh badai besar. Ia berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengar. Di ujung mimpi, ia melihat dirinya berdiri sendirian, dikelilingi oleh kegelapan. Ketika Malik terbangun, ia merasa bahwa waktunya sudah habis. Dengan tubuh gemetar, ia menatap berangkas di ruang bawah tanahnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa semua kekayaan yang ia miliki tidak berarti apa-apa. Tapi ia tetap menolak berubah. Ketakutannya pada kehilangan harta lebih besar daripada keinginannya untuk bertobat. Mimpi-mimpi itu kini membuat Malik makin gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang salah,
Dan jauh di lubuk hatinya, ia sadar bahwa semua kekayaan berasal dari dosa. Namun, bukannya bertobat, Malik malah semakin serakah. Ketakutannya kehilangan harta justru membuatnya ingin menambah lebih banyak lagi. Kekayaan ini adalah berkah. Mimpi itu hanya ilusi, kata Malik pada dirinya sendiri. Ia menepis setiap pikiran tentang dosa dan peringatan dari Tuhan. Alih-alih berhenti, Malik memutuskan untuk memperluas bisnis ribanya. Ia membuka cabang di berbagai tempat, menyebarkan jaring-jaring utangnya ke kota-kota lain. Semakin banyak orang yang terjebak dalam jerat bunga tinggi, semakin besar kekayaan Malik. Tidak ada yang bisa menghentikanku, pikirnya sambil menatap peta bisnisnya yang kini meluas ke seluruh wilayah. Ia merasa tak terkalahkan. Kekayaan Malik semakin melimpah. Ia membeli lebih banyak properti, mobil mewah, dan perhiasan mahal. Rumahnya direnovasi menjadi lebih megah, dengan tambahan menara marmer yang menjulang tinggi. Namun di balik semua itu, Malik tetap dihantui oleh rasa takut. Setiap malam, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai. Bayangan gelap di pojok kamarnya, suara gemerisik di taman, atau derak kayu di lantai rumahnya membuatnya merasa tidak nyaman. Mungkin aku hanya perlu lebih banyak uang, pikirnya. Semakin kaya aku, semakin aman aku. Dengan pemikiran itu, ia terus memperbesar bisnis ribanya. Hari itu datang tanpa peringatan. Langit yang biasanya cerah tiba-tiba berubah gelap. Awan tebal berkumpul di atas kota, dan angin kencang mulai bertiup. Malik yang sedang duduk di ruang kerjanya memandang keluar jendela dengan cemas. Ini hanya badai biasa, katanya pada dirinya sendiri. Tapi angin semakin kencang, mencabut pohon-pohon besar di taman rumahnya. Hujan deras mulai turun, menciptakan arus air yang deras di jalanan. Malik berlari ke ruang bawah tanah, tempat ia menyimpan brankas berisi uang dan barang-barang berharganya. Aku harus melindungi hartaku, gumamnya dengan panik. Namun badai itu bukanlah badai biasa. Puting beliung muncul di kejauhan bergerak menuju kota dengan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, atap rumah Malik tersapu angin, diikuti oleh dinding-dinding yang runtuh. Malik berteriak ketakutan, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh badai. Saat puting beliung menghancurkan rumahnya, banjir bandang datang dari arah sungai. Air yang deras membawa puing-puing rumah, pohon, dan kendaraan, menyapu bersih apapun yang ada di jalannya. Malik yang mencoba menyelamatkan diri terseret oleh arus yang kuat. Ia berpegangan pada sebuah balok kayu, tapi tubuhnya terombang-ambing di tengah derasnya banjir. Dalam detik-detik terakhirnya, Malik menyadari bahwa semua yang ia banggakan tidak ada artinya. Rumah megah, mobil-mobil mewah, dan tumpukan uangnya, semuanya hancur dalam sekejap. Ia teringat wajah-wajah orang yang pernah ia peras, dan untuk pertama kalinya ia merasa menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. Banjir bandang itu menghancurkan seluruh kota, termasuk istana megah Malik. Ketika air surut, tidak ada yang tersisa dari kekayaan Malik. Tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian, tersangkut di antara puing-puing. Orang-orang yang dulu pernah ia peras hanya menggelengkan kepala ketika mendengar kabar kematiannya. Kekayaan tidak bisa menyelamatkannya, kata seorang penduduk. Kota itu perlahan-lahan pulih dari bencana itu, tapi kisah Malik tetap menjadi peringatan bagi semua orang. Kekayaan yang didapat dari cara yang salah tidak akan bertahan lama, dan keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Malik yang pernah menjadi simbol kesuksesan, kini dikenang sebagai simbol kehancuran. Harta yang ia kumpulkan dengan riba bukannya membawa berkah, malah menjadi sebab kehancurannya sendiri. Dan seperti badai yang datang tanpa peringatan, kehancuran Malik adalah bukti bahwa kesombongan manusia tidak bisa menandingi keadilan Tuhan.